Sambil ini ya, teman-teman kalau misalnya kalian sambil tetap pegang hasil kalian sendiri. Nah, kalian kalau misalnya mau tanya, kalau di saya munculnya ini gimana ya? Ya apa enggak, ini enggak cuma one on one satu orang, tapi siapa tahu bisa sambil aku jawabin bertahap. Ya, silakan. Hazel. Pak Jay, saya mau tanya, kan saya sebenarnya backgroundnya di bidang farmasi, jurusan farmasi. Nah, untuk lapangan pekerjaannya sendiri kan biasanya sebenarnya industri farmasi yang saya lebih minat. Nah, tapi di industri itu saya juga tertarik di bidang business development-nya dan juga di bidang operasionalnya. Nah, sampai sekarang saya masih bingung sih sebenarnya saya kuatnya di mana gitu untuk pekerjaan di situ. Oke, hasil kamu apa? Di share screen bisa? Ini saya boleh share screen? Ya. Sebenarnya pengen lebih di pabriknya sih Pak. Cuman saya juga punya ketertarikan di bidang di komersilnya, di business development-nya. Jadi masih bingung mau yang mana. Oke, coba lihat yang muncul di kamu apa kompetensi kerjanya. Bawah, paling bawah. Kamu coba naik ke atas dikit. Ke bagian perilaku. Oke. Kalau di bidang manufakturnya ini di sini nggak kebaca ya. Nanti ada harusnya coba digali di report yang lain yang lebih kelihatan lebih banyak. Cuma di sini yang muncul malah keuangan ya. Iya, yang di sini muncul keuangan justru. Iya, nggak coba pertimbangkan bagian itunya. Sebenarnya ya masih bingung sih Pak. Sebenarnya aku antara operasional sama komersil masih bingung antara dua itu sih. Mau yang mana? Oke. Soalnya kalau munculnya ada muncul keuangan, administrasi, kamu orangnya berarti cukup ini ya, secara keuangan detail juga ya. Iya. Ini cukup detail sih. Kalau ngelihat dari hasil ini, di pabriknya kemungkinan kok enggak ya kalau aku lihat ya. Soalnya di pabrik itu kan, kalau pabrik yang kamu maksud ini lebih ke R&D-nya gitu ya? Iya, R&D, QA, QC gitu Pak. QA, QC. Oke, kalau yang QA, QC aku bilang jangan. Kamu orangnya terlalu kompromis. Kompromis itu maksudnya bisa menoleransi. Gitu kamu ya jadi kamu agak bisa ya udahlah biar nggak ribut ya sudahlah ngalah gitu loh. Butuh trigger yang besar untuk kamu bisa fight untuk mempertahankan yang harusnya benar gitu loh. Nah sedangkan kalau QC itu kan jangan ada toleransi ya. Kalau aturannya begini, komposisinya begini ya diikutin gitu loh. Nah cuman di sini ya karena yang muncul ada keuangan, terus juga perancangan dan desain ya. Ini kalau aku lihat sekilas sih, kayaknya lebih cocoknya untuk arah-arah yang komersil sih daripada di pabrik. Sayang kalau di area, kalau di manufaktur itu kan lebih baik di R&D. Nah, sedangkan kalau di area komersil itu kan sebenarnya butuh gimana kamu mengolah produk atau service supaya bisa menarik di market. Walaupun mungkin kamu belum tentu ada basic marketing, belum tentu ada basic itu, tapi kamu ada basic tentang desain, bisa jadi kamu ngelihat tentang packagingnya dibikin seperti apa ya supaya lebih atraktif, supaya lebih informatif. Nah itu sebenarnya ranahnya area-area komersil gitu loh. Nah sekuat apa, sedalam apa itu yang belum kelihatan di sini. Tapi kalau pertimbangannya antara manufaktur dengan komersil mungkin lebih bisa dipertimbangkan ya. Dan juga kamu ada karakter yang mirip sama Andrian tadi. Jadi kalaupun misalnya kamu minat sesuatu tapi talent nggak di sana, kamu masih bisa. Karena kamu orangnya juga apa yang kamu minati itu kamu nggak sekedar ikut-ikutan orang. Kamu benar-benar tahu kenapa kamu suka dengan bidang itu. Nah, jadi kalau hal ini aku juga walaupun tadi aku bilang kamu lebih ke arah komersil, tapi karena ngelihat profil kamu ini, kamu kalau ngikutin yang kamu minat, setidaknya apa yang kamu minatin ini kamu benar-benar sudah rencanain. Jadi kamu yang decide aja mau yang mana. Kamu bukan orang yang kan gampang banget ganti haluan bolak-balik, bentar A bentar B, enggak. Kamu tipenya firm gitu loh. Ya. Hanya mungkin kebanyakan mikir aja sih. Iya benar Pak. Ya.
Itu. Jadi bagian itunya kamu nggak perlu khawatir karena dasar pemikirannya sudah ada. Apa yang kamu minatin juga kamu sudah rencanain, kamu sudah tahu konsekuensinya apa aja. Nah, hanya kamu agak terlalu takut-takut melangkah aja sih. Jadi paling pesenku, semua keputusanmu pasti ada konsekuensinya, Hazel. Nggak akan ada yang 100% bisa kamu penuhin semua. Jadi kalau kamu mengambil jalur manufaktur, kamu harus tahu konsekuensinya apa, dan itu salah satu paket. Kamu nggak bisa maunya manufaktur tapi juga dapat benefitnya yang kayak komersil. Nggak bisa. Kamu dua-duanya ini oke, apalagi kalau kamu minat. Nah, hanya saja kamu harus punya mindset bahwa nggak semuanya kamu bisa dapetin. Kamu harus pilih. Dan setelah kamu pilih, konsekuen dengan apa yang kamu pilih itu. Ya. Jangan overthink, tenang. Kebanyakan mikir gak gerak-gerak loh, Hazel, ya. Iya, bener Pak. Jawab? Iya, menjawab banget Pak. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, ini bentar aku sekarang jawab yang di chat ya. Rizky, hasil saya ada sikap konsistensi pada perkataan dan tindakan. Relate dengan dunia kerjanya apa? Ya, kamu bukan orang yang bentar A, bentar B. Kamu orang yang benar-benar kalau sudah ngomongnya ini bisa dipegang gitu loh. Korelasinya apa dengan dunia kerja? Orang paling nggak bisa lebih merasa apa yang kamu omongin itu bisa dipegang, Rizky. Bukan orang yang, ini nanti di belakang ngomongnya beda. Bukan begitu. Ini tiba-tiba chatnya jadi banyak ya, Juan. Waktunya masih maaf Kak, berarti dari yang tadi konsistensi dalam berkata tadi itu bisa disebut dalam ini ya Kak, dalam ketika kita interview, ketika kita menyebutkan kelebihan Kak? Boleh bisa. Berarti? Boleh ya? Boleh atau enggak, kalau aku bilang itu bisa. Tinggal ceritamu gimana. Karena kalau kamu akhirnya kekuatan kamu apa? Saya konsisten ngomongnya apa, yang saya lakuin apa. Itu kesannya sombong. Itu dia Pak. Nah, cuman kamu harus tahu itu kekuatan kamu. Jadi kamu bisa aja kayak contoh, ya saya punya beberapa prinsip-prinsip yang saya percayai benar Pak. Jadi salah satunya kalau kita sudah mutusin sesuatu, kita harus konsisten dan komit. Dan makanya salah satu yang saya benar-benar pegang banget adalah, ya kalau saya sedang ngomong A, ya A. Apapun konsekuensinya. Asal kamu bisa dukung dengan contoh case study. Karena HR akan tanya, coba ceritain contohnya apa. Nah, ceritakan real case study yang memang bisa mendukung itu. Yang berhubungan dengan kerjaan ya. Yang berhubungan dengan kerjaan. Contoh, kamu background-nya apa nih? Jurusannya apa nih, Cesar? Rizky? Saya hukum nggak? Hukum? Iya. Misalnya, ya kalau hukum mungkin contohnya gini deh. Saya disuruh untuk ngulik-ngulik dikit apa supaya ya agak-agak nego dikit, dan kalau kamu merasa itu salah, kamu biasa nggak akan mau digoyangin gitu loh. Jadikan itu sebagai cerita. Ada nggak contoh yang berhubungan dengan itu? Ya kayak berbeda pendapat Kak sama temen kelompok gitu, tapi saya tetap teguh pendirian dan ternyata saya yang benar gitu akhirnya Kak. Begitu. Ya, satu orang yang konsisten pada perkataan dan tindakan tuh kalau kebablasan memang jadinya keras kepala, kaku, nggak gampang digoyangin. Tapi ya ceritakan sebagai kekuatan. Ya kalau kamu saya yakin dengan sesuatu yang benar, ya kamu tipenya juga akan fight kan. Tergantung ya, ada kombinasinya apa lagi. Kalau kombinasinya, ada nggak kombinasi tekad kuat di atas? Kalau saya ini Kak, tiganya tuh analitis dalam berpikir dan menghargai orang lain. Menghargai orang lain, analitis, dan juga konsisten terhadap perkataan ya. Benar Pak. Benar, Ya. Kak. Ya. Ya itu jadikan kelebihan, bisa dijadiin bahan cerita. Kamu tuh sebenarnya nggak underestimate orang, kamu tuh respect banget sama orang-orang. Jadi ya apalagi kalau kamu bidangnya hukum, ya kamu bukan orang yang gampang diteguk-teguk juga ya. Mungkin bagi orang hukum itu sesuatu yang ingin didengar kali. Iya Kak. Kamu bukan orang yang bisa banget di nego-nego atau diulik-ulik dikit. Udahlah Rizky. Tapi ya Kak, sebetulnya kadang-kala saya juga kadang pernah kayak bimbang kayak sedikit ada pelintannya juga gitu Kak. Jadi saya bingung. Pasti. Gini, jangan berpikir kalau misalnya itu muncul itu akan jadi 100%. Enggak. Orang itu nature-nya ada. Tetap ada faktor kamu bisa diulik. Tapi hampir di sebagian besar situasi kamu itu konsisten. Butuh effort besar untuk bisa goyangin kamu gitu, untuk merubah pendirian kamu. Dan itu nggak gampang. Oke Kak, paham. Ya.
Jadi jadikan itu sebagai kekuatan. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Jawab, Sudah Kak? Jawab. jawab ya. Bisa Ya. dipakai buat bahan interview ya. Bisa Kak? Terima kasih Kak. Sip, sip. Kalau Naila Marita di R&D dan QC perilakunya lebih baik seperti apa ya? Nah, setiap industri punya kriteria sendiri-sendiri. Dan mereka punya preference. Kenapa? Karena mereka ada di skala perusahaan atau tingkatan yang mana. Beda tingkat perusahaan, beda industri, kriterianya beda. Walaupun sama-sama judulnya R&D. Sama-sama judulnya QC. Nah, jadi hal itu kita nggak bisa bilang harusnya yang seperti apa. Tidak ada yang namanya harusnya. Makanya kalau di HR, yang mereka cari adalah, oke, orangnya wataknya begini, cocok nggak sama kebutuhan kita? Udah. Kalau kalian nggak keterima kerja, bukan berarti kalian nggak becus. Tapi, memang nggak fit sama kebutuhan perusahaan. Makanya, carilah kerjaan-kerjaan yang memang cocok dengan profil kalian. Ngelamarlah pekerjaan yang memang kebutuhannya, requirement-nya tuh memang sesuai dengan yang kalian ada. Bukan hanya asal hajar ngelamar. Masalahnya, kita sering nggak tahu kitanya punya kelebihan di mana, akhirnya minder. Oh, temen ngelamar ini kita ikut, temen ngelamar itu kita ikut. Pahamin dulu kalian kuatnya di mana, ya. Dan hasil ini sebenarnya kita harapkan tidak kalian pakai untuk banding-bandingin diri kalian dengan orang lain, karena setiap orang punya uniqueness-nya masing-masing. Hanya saja belum tentu semua orang sadar, dan belum tentu semua orang mau disadarkan. Ya, jadi hasilnya apapun itu, pahamin itu adalah diri kalian. Nah, tinggal masalah kalian mengarah ke sesuai dengan bakat kalian atau yang sesuai minat kalian, itu harus dilihat lagi. Ya, kalau di hari ini memang waktunya agak terbatas, jadi kita nggak bisa bahas banyak. Cuman kalau misalnya memang kalian ingin tahu, saya mau lihat report lain yang lebih lengkap, upgrade dan lain-lain tanpa harus tes ulang ya, kalian bisa langsung hubungin tim Kevlin. Karena dalam beberapa sesi kita bisa ngadakan dalam sebulan, mungkin kalau pas ada audiensnya dan waktunya kalau pas, kita bisa adakan kayak grup konseling lagi. Nah, cuman syaratnya ya kalian datang ke sana aktif, bawa report terus tanya jawab, bukan hanya pasif dengerin. Karena itu cara cepat untuk bisa kalian belajar ya. Nurul, kalau di bidang F&B mereka lihat dari segi apa ya selain hal basic? Sekali lagi sangat luas. Cuman kalau F&B yang dicari adalah bagian waiter, waitress, ya pastinya keterampilan interpersonal ya. Keterampilan untuk relasi publik, ngobrol-ngobrol gimana. Kebersihan, gimana standar jaga kebiasaan jaga kebersihannya gimana. Jaga penampilan apa enggak, itu kalau yang di bagian ketemu klien. Tapi kalau yang di F&B di bagian memang dapur, ya itu kan juga butuh skill. Tapi biasanya kalau F&B yang diperhatikan tentang masalah kebersihan. Kebiasaan jaga kebersihannya bagaimana ya, tapi banyak lagi, setiap F&B beda-beda, jadi saya nggak bisa menjawab mendalam ke sana. Misha, ada poin yang menurut saya kontradiktif, lebih terdorong oleh realita dalam proses berpikir, jarang melibatkan empati, dan lebih subjektif dalam melihat data dibandingkan objektif. Ya, karena umumnya orang berpikir subjektif-objektif itu hanya bicara tentang proses berpikir. Padahal bukan. Subjektif dan objektif itu masalah cara pandang. Tapi kalau masalah empati dan realita, itu sudah bicara tentang salah satu proses dalam membuat keputusan. Ya, subjektif objektif itu inputnya, inserting data ke pikiran kita. Empati dan realita itu bicara processing. Nah, itu dua hal yang berbeda. Memang kalau di psikologi konvensional itu masih gabung. Justru sebenarnya bisa dipisah. Nah, kalau misalnya di hasilnya Mesya, nanti coba mungkin bisa dijawab sama Mesya. Yang muncul adalah lebih terdorong oleh realita dalam proses berpikir, tapi subjektif. Sebenarnya kamu ini tipe yang kalau melihat sesuatu itu pakai perspektifnya kamu sendiri. Bukan berdasarkan apa adanya yang kamu lihat visual. Jadi cenderung pakai bayangan sendiri aja. Hanya saja, kamu bukan orang yang baperan. Kamu bisa membayangkan, dan kalaupun misalnya ada sesuatu yang terjadi di depan kamu juga masih bisa melihat secara realitanya.
Tapi kamu dalam pemikiran kamu sendiri itu sudah punya judgement. Jadi judgement kamu tuh sudah kadang bisa jadi kecepatan, udah ngejudge duluan gitu loh. Tapi kalau ketemunya bukan sama realita tapi empati, bisa jadi agak baperan nih kalau di kamu. Rizky, ada sesi mentoring, mungkin bukan mentoring, itu kalau memang mau ngambil counseling itu bisa hubungin tim Kevlin. Terus kalau mau lihat report lain lagi tinggal hubungin juga ya. Oke, Anugrah, sistem berpikir lebih baik pengaruhi realita, kondisi aktual daripada rasa iba meskipun logikanya. Oke, yang ini menarik. Jadi kalau yang Anugrah, kamu seringnya bisa jadi mendinai ya, menyangkal. Realitanya ngomong begini, tapi kalau feeling kamu merasa sebaliknya, kamu bisa menyanggah realita yang ada. Jadi, seringkali akhirnya nggak connect ya, antara perasaan kamu dengan apa yang terjadi di sebenarnya. Biasanya kayak gini konflik batinnya cukup sering sih. Ya mungkin untuk mempertegas, realitanya sudah terlihat, harusnya kamu mengambil jalur A, tapi karena feeling kamu merasa A itu salah, walaupun semua orang sudah melihat A ini yang benar, kamu akan mengambil jalur B. Karena baik lagi, antara intuisi kamu, kalau nggak merasa realitanya itu sejalan dengan intuisi kamu bisa membuat keputusan berlawanan. Ketika kamu membuat keputusan, kamu melihatnya realita. Tapi keputusan akhirnya, kamu pakai feeling, dan ini sering kontra. Kalau pas kebetulan sejalan masih nggak apa-apa, tapi biasanya kayak gini, ujung-ujungnya tuh kayak, kamu bisa jadi nanya pendapat orang yang banyak, pendapat kamu gimana? Padahal kamu nanya 10 orang ngomong, harusnya kamu ngambil keputusan A. Tapi feeling kamu B. Ya udah, akhirnya kamu ngelawan B. Lama-lama, takutnya teman-teman yang kenal kamu jadinya kayak, oke, kamu pengen orang jawabnya apa sih? Akhirnya kamu hanya mencari pembenaran untuk feeling kamu. Jadi, realitanya mungkin nggak sesuai, nggak seindah yang kamu mau, akhirnya kamu menyangkal realita itu, dan kamu mencari jalur realitanya yang menyamankan kamu lah. Bisa jadi kekuatan, bisa jadi kelemahan. Kalau memang kerjaannya butuh banyak intuisi, ya bagus. Tapi kalau kerjaannya butuh memang logik, nah itu biasa jadi konfliknya lumayan besar. Dan tipenya kalian ini berdua, Anugrah dan Fajar, biasanya agak sulit untuk mengartikulasi apa yang ada di pikiran kalian juga. Karena itu tipikal orang-orang yang intuitifnya kuat ya. Jadi ditanya apa, biasanya jawabannya cuma ya suka-suka aja gitu, nggak tahu kenapa ya, pokoknya ngerasanya begitu. Nah, artikulasi itu yang agak sulit buat kamu. Jadi carilah, paling nggak kalau misalnya di kerjaan, itu perlu ada teman-teman sekitar yang bisa bantu mengartikulasi apa yang kamu mau. Atau latihan untuk mengartikulasi apa yang ada di pikiran kamu. Nah, cuman repotnya adalah ketika kamu diharuskan melakukan keputusan dadakan. Nah, biasanya orang yang intuitif itu agak sulit menjelaskan. Bisa jadi miskom. Gitu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak J atas sesi yang sangat informatif pada pertemuan webinar hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah aktif berpartisipasi baik secara langsung melalui mic dan bertanya secara kolom komentar. Kami berharap melalui acara webinar pada hari ini dapat menambah manfaat dan wawasan kepada peserta yang hadir pada hari ini. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai Kavlen, bisa mengunjungi Instagram resmi di @kavlen_ atau mengunjungi website dari Kavlen www.kavlen.com. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Mas Jordan, thank you. Saya izin leave ya. Semoga berguna ya teman-teman. Mari.